Kalau sedulur papat itu sendiri sebetulnya sudah ada wujudnya ketika kita masih terlahir. Itu sudah pernah saya uraikan, yaitu tentang kakang kawah adi ari-ari. Jadi itu sedulur papat yang mengawal, yang menghantarkan ketika kita dalam proses lahir di muka bumi ini. 4 sifat yang ada di tubuh kita, yang ada di dalam pribadi kita ini tadi, yaitu yang pertama ya, mutmainah atau hidung kita ya, di hidung kita ini. Nah, amarah ya, di telinga kita. Nah, kalau kita punya otak tapi kita tidak ada 4 perkara ini tadi, atau 4 anasir kita ini tadi, atau 4 sedulur kita ini ya, yang diwujudkan sifatnya ini dalam bentuk mata, hidung, telinga, dan mulut ini tadi, kita tidak akan bisa hidup. Karena kita tidak punya hawa nafsu. Ketika kita mampu mengenali sifat daripada sedulur papat kita, kita akan mampu menjalankannya dengan benar, dan kita juga mengenali sedulur papat kita yang ada di jagat raya, dan kita mampu juga mengendalikannya dengan benar. Nah, kalau yang di luar itu sinkron dengan apa yang ada di dalam kita, ya pasti apapun yang kita minta akan terwujud. Tapi kembali lagi, memang spiritual itu tidak mudah banget untuk dipelajari. Biarpun tidak sulit juga, tapi butuh pengertian dan pemahaman yang luar biasa untuk kita bisa masuk ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip semuanya, terima kasih banyak untuk jenengan yang sudah support ya, terus setia menonton Sinau Urip channel, agar kita bisa terus sama-sama belajar dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu dan semoga senantiasa diberikan rezeki yang barokah. Amin. Dulur-dulurku semuanya, saya ingin kita hari ini sinau ya, belajar tentang konsep mengenal agar kita bisa memerintahkan sedulur papat ya, yang mana banyak sekali mungkin dari kita yang belum benar-benar paham atau mengenali seperti apa sih sedulur papat yang sering sekali dibicarakan oleh saudara-saudara kita. Bahkan ada yang salah juga pemahamannya, tapi itu salah menurut cara pandang saya. Belum tentu kalau menurut cara pandang yang lain bisa jadi itu adalah sebuah kebenaran. Jadi saya mencoba juga mengajarkan sesuai dengan apa yang menurut saya benar, dan ketika nanti panjenengan ini melihat video ini merasa juga bahwa ini benar dan jenengan mau mempraktekkan atau mau menggunakannya, silahkan. Akan tetapi kalau apa yang saya sampaikan ini menurut panjenengan salah, ya jangan dipakai, jangan digunakan. Jadi simple saja kita belajar itu. Ketika menurut kita itu sudah benar, ya monggo kita terapkan di dalam hidup kita. Tapi kalau menurut kita tidak benar, ya tidak usah. Kita cari sumber-sumber yang lain yang memang bisa membantu menghilangkan rasa dahaga di dalam diri kita. Itu kalau menurut Mas Wahyu. Jadi hendaknya kita bisa di dalam mengaji, di dalam belajar, di dalam memahami segala sesuatu apapun, hendaknya kita menggunakan akal sehat kita, hendaknya kita menggunakan rasa kita atau hati kita ya, supaya kita tidak mudah mencela, supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbeda pandangan. Lebih-lebih
berbeda kepercayaan dan keyakinan. Karena sesungguhnya kepercayaan dan keyakinan itu adalah pribadi masing-masing. Tidak ada satupun ya di antara kita ini yang punya hak untuk merasa bahwa kita ini adalah yang paling benar. Akan tetapi kita masih sama-sama belajar untuk menjadi benar. Dulur-dulur, kembali ke konsep tentang sedulur papat, limo pancer ya. Banyak juga yang menyampaikan sedulur papat itu ya saudara kita atau tetangga kita yang ada di depan kita, yang ada di samping kanan, di samping kiri, dan juga di belakang. Ya itu bebas-bebas saja ya, karena kembali lagi semua punya pemahaman dan pengertian masing-masing untuk dipercaya dan diyakini sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Akan tetapi Mas Wahyu juga punya pemahaman atau pengertian sendiri tentang sedulur papat limo pancer. Ya, makanya di sini mau saya jelaskan ke panjenengan, mudah-mudahan bisa diterima, bisa dimengerti, bisa dijalani dan bisa bermanfaat. Jadi sedulur papat limo pancer sebetulnya. Ya, kita punya 4 sedulur, ya 4 saudara. Nah, limo pancer. Pancer itu sebetulnya ya tenger atau gerobak atau kita ini pancernya. Nah, kalau sedulur papat itu sendiri sebetulnya sudah ada wujudnya ketika kita masih terlahir. Itu sudah pernah saya uraikan, yaitu tentang kakang kawah, adi ari-ari. Jadi itu sedulur papat yang mengawal, yang menghantarkan ketika kita dalam proses lahir di muka bumi ini. Apa saja? Yaitu kakang sebagai zat atau cairan yang berwarna putih bening yang sering disebut secara medis sebagai pelumas, sebagai pencari jalan. Nah, baru setelah kakang ini keluar, pelumasnya keluar, baru di situ ada kawahnya keluar. Nah, setelah kawahnya keluar atau yang sering disebut air ketuban. Kalau kakang kawahnya sudah keluar, keluarlah adi. Adi ini siapa? Adi ini ya aku atau si jabang bayinya ini tadi. Nah, adi keluar. Nah, setelah adi ini tadi keluar, baru keluarlah ari-ari. Nah, ini prosesnya secara nyata ya. Akan tetapi setelah itu semua ini akan kembali ke asal muasalnya. Bahkan termasuk ari-ari itu juga akan kembali kepada rahim daripada ibu kita. Setelah itu semua selesai, berwujudlah si jabang bayi ini tadi, atau yang sekarang ini menjadi aku ini. Nah, di mana aku ini berarti punya sedulur papat yang tadi sudah menghantarkan aku dan sekarang menjadi sebuah sifat di dalam aku. Ya, sekali lagi, sedulur papat itu bukanlah merupakan sebuah sosok, bukan tentang manusiawi, atau tentang istilahnya manusiawi itu tentang tetangga yang ada di depan kita, yang ada di samping kanan, di samping kiri, atau juga yang di belakang kita. Bukan. Jadi ini benar-benar tentang spiritual. Ya, ini memang tentang pemahaman, tentang pengertian daripada leluhur kita, orang Jawa mempelajari kehidupan yang seutuhnya ini tadi. Bahkan mulai dari dalam kandungan itu semua bisa dijabarkan oleh para leluhur kita terdahulu. Makanya sekarang kita mencoba untuk mempelajarinya juga sebagai bentuk ya, karena memang itu juga wajib kita pelajari agar kita memahami kehidupan pribadi kita, tentunya juga sebagai bentuk rasa kita menghargai daripada warisan leluhur kita. Nah, kembali ke sifat daripada sedulur papat yang ada di pribadi kita. Ya, sebetulnya manusia hidup itu ya memang cuma terdiri dari 4 elemen saja. Elemen yang bersifat atau berunsur api, berunsur tanah, berunsur air, dan berunsur udara. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Nah, ketika kita masuk ke dalam konsep tentang sedulur papat yang ada di dalam pribadi kita, yaitu sedulur papat sebagai manusia,
ya, kita ini punya perangkat atau punya alat utama di dalam tubuh kita ini. Apa itu? Kepala kita ini. Di mana di sini isinya adalah perangkat daripada tubuh manusia. Di mana 4 perkara atau 4 sifat yang ada di tubuh kita, yang ada di dalam pribadi kita ini tadi, yaitu yang pertama, ya, mutmainah atau hidung kita, ya, di hidung kita ini. Nah, amarah, ya, di telinga kita. Supiyah itu di mata kita, dan alwamah itu ada di mulut kita. Nah, keempat perkara ini merupakan sifat, ya, sifat daripada manusia yang pusatnya ada di dalam otak kita. Nah, kalau kita punya otak, tapi kita tidak ada 4 perkara ini tadi, atau 4 anasir kita ini tadi, atau 4 sedulur kita ini, ya, yang diwujudkan sifatnya ini dalam bentuk mata, hidung, telinga, dan mulut ini tadi, kita tidak akan bisa hidup. Karena kita tidak punya hawa nafsu. Jadi 4 sedulur kita ini semuanya mempunyai hawa nafsu masing-masing. Sifatnya betul-betul manusiawi, untuk menunjang kehidupan daripada manusia. Atau sering disebutkan berwarna putih, berwarna merah, berwarna kuning, dan berwarna hitam. Kalau hijau itu kan warna daripada simbol pancer atau simbol pribadi kita. Makanya kalau dijabarkan lagi, sebetulnya kalau kita bicara tentang sedulur papat ini memang luar biasa banyak. Karena kalau kita mempelajari tentang pemahaman pribadi, kita tidak bisa pakai ilmu gatuk. Istilahnya digatuk-gatuk ke, yang penting cocok. Tidak bisa seperti itu. Kayak itu tadi, dulur papat dibahasakan sebagai tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri. Itu ilmu gatuk. Kita bicara tentang spiritual dan supranatural daripada leluhur Jawa, tidak seperti itu. Betul-betul bisa kita uraikan, kita jabarkan, ada buktinya semua. Gitu loh. Nah, kembali lagi tentang 4 warna ini tadi sebagai perwujudan daripada sedulur papat kita, ya. Itu hanya berasal dari 2 warna. Ada warna merah, ya. Ada warna merah dan ada warna putih. Dari mana 2 warna ini? Dari darah. Di mana darah daripada bapak kita itu berwarna putih atau disebut darah putih, itu dari bapak. Ya, sedangkan darah merah itu dari ibu kita. Lah, ketika itu dijadikan satu, ya, maka akan terbentuk, kalau perwujudan daripada darah putih yang dihasilkan oleh bapak, itu bisa menjadikan tulang dan juga sumsum kita. Tetapi kalau darah merah daripada ibu, itu bisa berwujud kulit dan daging kita ini tadi. Nah, kan asalnya dari 2 warna, warna merah dan warna putih. Warna merah ini kalau sudah keluar secara manusiawi, secara duniawi, berubah jadi apa? Berubah jadi hitam. Sedangkan warna putih kalau sudah keluar akan berubah menjadi kuning. Bukan kuning yang dimaksudkan kuning, bukan. Maksudnya putih tapi kekuning-kuningan, sedangkan merah ke hitam-hitaman. Itulah asal muasal, sehingga kita punya sedulur 4 itu tadi. Ada warna putih, itu bertempatnya di timur. Ya, kalau tembus ke barat, putih ini tadi setelah keluar sehingga menjadi kuning. Makanya kuning itu tempatnya ada di barat. Lah, sedangkan warna merah itu ada di selatan dan setelah keluar menjadi hitam ada di sisi utara. Nah, jadi dulur papat yang ada di pribadi kita itu merupakan sebuah sifat. Nah, dulur papat yang ada di pribadi kita juga punya kembaran. Makanya ketika kita mengenalinya itu bisa kita perintahkan untuk membantu
segala kesulitan atau segala urusan apapun secara duniawi itu bisa kita perintahkan. Jadi punya kembaran yang ada di pribadi kita ini punya kembaran yang ada di jagat raya. Karena elemennya sama. Elemen yang ada di dalam pribadi kita itu hanya ada 4, unsur air, unsur angin, unsur api, unsur udara. Yang di luar pun juga sama. Unsur air, unsur angin, unsur api, dan unsur udara. Warnanya ya sama, ya cuman 4 ini tadi. Makanya kalau digambarkan yang di jagat raya itu ada warna putih bertempat di timur, warna merah bertempat di selatan, warna kuning bertempat di barat, dan warna hitam bertempat di utara. Jadi ini bukan sebuah ilusi, ini bukan awur-awuran, ini warisan daripada leluhur kita, dan semua itu bisa kita pelajari dengan benar, asalkan sumbernya benar. Makanya ketika kita mampu mengenali sifat daripada sedulur papat kita, kita akan mampu menjalankannya dengan benar, dan kita juga mengenali sedulur papat kita yang ada di jagat raya, dan kita mampu juga mengendalikannya dengan benar. Nah, kalau yang di luar itu sinkron dengan apa yang ada di dalam kita, ya pasti apapun yang kita minta akan terwujud. Tapi kembali lagi, memang spiritual itu tidak mudah banget untuk dipelajari. Biarpun tidak sulit juga, tapi butuh pengertian dan pemahaman yang luar biasa untuk kita bisa masuk ke sana. Jangan dihubungkan loh, kita minta segala sesuatu kan kepada Gusti Allah, kepada Yang Maha Kuasa, itu sumbernya sudah beda lagi. Kita belajar di sini untuk kita mengenali perangkat-perangkat daripada tubuh kita, perangkat-perangkat daripada manusiawi kita, perangkat daripada yang ada di jagat raya, supaya apa? Kalau sinkron, itu kita mudah sekali untuk mewujudkannya. Ya seperti energi listrik itu, energi listrik sudah ada, tapi kalau nggak ada lampunya, kalau nggak ada kabelnya, kalau nggak ada saklarnya, kalau nggak ada alatnya, lebih-lebih kita nggak tahu cara menyambungnya yang benar, ya konslet, nggak ketemu energi listriknya. Demikian pula dengan energinya Gusti Allah yang ada di pribadi kita, ini ada perangkatnya. Gitu loh. Makanya kalau kita bicara tentang spiritual, tentang supranatural, jangan asal-asalan. Kita harus mampu belajar sampai ke sumbernya, sehingga tidak pakai ilmu gadok itu tadi. Dan itu semua bisa diwujudkan. Maksudnya diwujudkan apa? Itu semua bisa kita buktikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memang tidak sulit kita menjalani hidup ini, karena semuanya diberikan kemudahan. Karena kita tahu, oh ini begini loh, ini begini loh. Ya, gitu ya, dulur-dulur semua, tentang pemahaman sedulur papat. Ya, saya juga minta maaf, saya tidak bisa memang menjelaskan dengan begitu gamblangnya, karena kembali lagi ya, ini dipublikasi untuk ditonton banyak orang ya, yang tentunya berbagai macam karakter, berbagai macam sudut pandang di dalam mencerna sebuah pengertian. Jadi pesan saya ke dulur-dulur semua, kalau memang kepingin paham, kepingin mengerti, boleh silakan lihat di deskripsi, di situ ada nomor HP-nya admin, boleh nanti minta dijadwalkan privat dengan saya, bisa telepon atau bisa juga video call dengan saya, nanti akan saya uraikan dengan jelas satu per satu ya. Kalau di kolom komentar, mohon maaf, saya tidak bisa menjawab satu per satu, karena juga sulit sekali akhirnya untuk kita paham ya. Jadi itu pesan saya ke dulur-dulur semua. Pada intinya, kalau kita paham sedulur papat yang ada di pribadi kita, juga sedulur papat yang ada di jagat raya, itu bisa kita perintahkan untuk segala urusan kita yang bersifat duniawi. Kalau jenengan tanya siapa yang berkuasa, ya tetap Yang Maha Kuasa, ya Gusti Allah. Tapi kita paham alat-alatnya, kita paham perangkatnya, insya Allah jauh lebih mudah. Jadi monggo sama-sama belajar di Sinau Urip channel ini, satu persatu akan saya kupas ya. Di video saya itu selalu satu persatu saya kupas, sehingga mudah jenengan untuk mempelajarinya, dan tidak bicara yang panjang lebar, istilahnya
banyak hal tapi nanti jenengan tidak bisa mencerna. Pesan saya itu boleh komentar, tapi kalau kepingin mengerti betul silahkan WA di nomor HP-nya admin saya, biar nanti bisa dihubungkan dengan saya dan kita jadwalkan untuk kita sinau bareng. Monggo silahkan. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk jenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.